Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Insight Quran. Di sini kita akan belajar mengenai makna kata-kata di dalam Quran dengan analisis korpus literal. Jadi kita akan berusaha belajar apa yang ada di dalam Quran, kata-kata di dalam Quran secara as is, tidak menggunakan persepsi manusia, tidak juga kita menafsirkan, ya kan, apa yang dimaksud dengan Tuhan, tapi as is, sesuai dengan apa yang Tuhan katakan di dalam Quran. Ya, hari ini tema yang akan kita bahas sebenarnya sudah sering kita dengar. Ya, tapi ternyata apa yang kita dengar itu belum tentu sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan di dalam Quran. Itu ya. Jadi, ya banyak surprise lah ya setelah saya belajar Quran secara literal karena apa yang kita yakini ternyata belum tentu sama dengan apa yang Tuhan sampaikan gitu di dalam Quran. Ya, jadi tema hari ini kita akan membahas mengenai apa perbedaan Nabi dan Rasul menurut Quran. Ya, pertanyaan ini tuh kan sering ya, sudah sering kita dengar bahkan sejak kita masih di sekolah dasar. Itu kan kayak jadi soal ulangan yang ya berulang kali lah ya, sampai kita besar itu sering kali ditanyakan. Tapi jawabannya itu kalau kita search ya internet, apa sih bedanya Nabi dan Rasul itu? Wah, jawabannya tuh gimana ya, jelimet, kurang gimana ya, terlalu kompleks gitu ya untuk menjelaskan apa beda Nabi dan Rasul. Tapi kalau kita melihat Quran, ternyata Tuhan menjelaskan apa perbedaan Nabi dan Rasul itu dengan very simple, ya, dengan mudah gitu. Nah, ayat yang akan kita bahas hari ini ada dua, surat 3 ayat 81 dan surat 33 ayat 40. Oke ya. Nah, di sini di layar saya sudah membuka surat 3 ayat 81. Nah, saya akan menggunakan Quran word by word supaya lebih jelas kata per kata ya. Dan kita bisa belajar kata demi kata di dalam Quran dan memaknainya dengan lebih konsisten ketika kita menemukan kata yang sama di ayat yang lain. Oke ya. Nah, di sini kalau kita lihat Bismillahirrahmanirrahim dikatakan wa'id, dan ketika akhadallahu, Tuhan mengambil misaqal nabiyina, perjanjian para nabi. Maaf nih agak batuk. Hmm. Lama, sungguh apa yang ataitukum, aku berikan kepada kalian, min kitabin, dari kitab, wa hikmatin, dan hikmah, summa, kemudian, ja'akum, datang kepada kalian, rasulun, seorang rasul, musodikun, membenarkan, lima, terhadap ma'akum, apa yang ada bersama kalian. Ya, latu minunna, sungguh kamu akan percaya bihi, dengannya, walatan surunnahu, dan sungguh kamu akan menolongnya. Kola, dia berkata, dia berfirman, wa akrortum, apakah kamu mengakui, wa akhadtum, dan kamu mengambil, ala dzalikum, atas demikian,
Isri, perjanjianku. Qalu, mereka berkata, Aqrarna, kami mengakui. Qala, dia berfirman, Fashhadu, maka saksikan. Wa ana dan aku ma'akum bersamamu minasyahidin, dari para saksi. Ya, jadi di sini kalau kita cermati ya, ketika Tuhan mengambil perjanjian para nabi, sungguh apa yang aku berikan kepadamu dari kitab. Nah, kita lihat di sini perjanjian ini Tuhan mengambil perjanjian dengan siapa? Dengan para nabi, ya. Dan kemudian Tuhan memberikan kepadamu, nah, mu di sini siapa? Mu di sini adalah nabi, ya. Aku berikan kepada nabi kitab dan hikmah, ya. Jadi apa yang diberikan kepada nabi? Kitab dan hikmah. Oke. Nah, terus lanjutan ayatnya summa kemudian ja'akum datang kepadamu. Kepada siapa? Kepada nabi, ya. Datang kepada nabi. Siapa yang datang kepada nabi? Rasulun, seorang rasul yang musodikun, membenarkan lima terhadap apa yang ma'akum bersamamu. Apa yang bersama para nabi? Kitab, ya kan, dan hikmah. Itu Rasul itu adalah membenarkan, musaddiqul lima ma'akum, membenarkan terhadap apa yang ada bersamamu, ya. Nah, jadi di sini jelas bahwa nabi itu adalah orang yang diberikan oleh Tuhan kitab, ya kan? Kemudian datang seorang rasul membenarkan apa yang ada bersama Nabi, membenarkan apa yang Nabi sampaikan, membenarkan kitab yang ada pada Nabi, itu ya. Nah, jadi di sini jelas sekali bahwa Nabi itu memiliki kitab, sementara Rasul itu membenarkan Nabi. Oke, ya simpel banget kan? Nah, dari satu ayat aja kita sudah dapat definisi, ya. Definisi Nabi, siapa Nabi, dan siapa Rasul. Nah, kemudian di surat berikutnya, di surat 33 ayat 40. Ya, oke. Nah, di sini dikatakan, makana tidak adalah Muhammadun, Muhammad, aba, bapak, ahadin, seseorang, min, dari rijalikum, laki-laki di antara kalian. Walakin Rasulullahi, akan tetapi Rasul Tuhan, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi, wa kanallahu, dan Tuhan bikulin, dengan setiap syai'in, sesuatu, alima, maha mengetahui. Nah, di sini kalau kita lihat Muhammad adalah tidak atau bukan bapak dari salah seorang di antara kamu, ya. Akan tetapi Rasulullah, ya, utusan Tuhan, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi.
Nah, wa kanallahu dan Tuhan bikulli syai'in dengan segala sesuatu dia maha mengetahui. Nah, di sini kalau kita lihat ya, Nabi Muhammad itu utusan Tuhan, ya kan? Utusan Tuhan dan penutup para nabi. Di sini katakan khotaman nabiyyin. Tidak dikatakan khotaman rasulin. Iya, ini menarik kan? Nabi Muhammad itu khotaman nabi, disebut oleh Tuhan, penutup para nabi. Tapi tidak dikatakan, tidak ada di satu ayat pun di Quran dikatakan bahwa Nabi Muhammad khotaman rasulin. Artinya, ya nabi itu ada selesainya, ya kan? Ada apa namanya akhirnya bahwa nabi yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad, tapi Rasul itu tidak ada akhirnya. Betul? Ya, konsekuensi dari logika berpikir ya yang Tuhan ingin sampaikan, ingin coba sampaikan ke kita bahwa nabi itu ada selesainya. Artinya, Quran ini adalah kitab yang terakhir dari nabi yang terakhir. Tapi tidak pernah dikatakan di dalam Quran bahwa Nabi Muhammad itu khotama rasulin. Jadi orang yang membenarkan, ya kan, membenarkan kitab, membenarkan nabi itu bisa saja ada terus, gitu ya. Ya, menarik ya, menarik. Oke, jadi itulah apa yang bisa kita bahas pada hari ini tentang apa bedanya nabi dan rasul. Di surat sebelumnya, surat 3 ayat 81, kita mengetahui bahwa nabi itu diberikan oleh Tuhan kitab dan rasul itu membenarkan para nabi, ya. Dan di surat 33 ayat 40 bahwa dikatakan Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, tapi Tuhan tidak pernah mengatakan ada penutup rasul. Jadi orang yang membenarkan nabi dan membenarkan apa yang ada dalam kitab yang diberikan oleh Tuhan, itu bisa saja Tuhan tuh turunkan ya kepada kita, messenger itu. Oke? Ya, demikian apa yang bisa saya bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.